ini karena memang rangkaian acara kita Pak, jadi Puskesmas itu harus terakreditasi. Sebelum Desember semua klinik maupun puskesmas harus terakreditasi ya, karena memang itu tuntutan. Jadi sesuai dengan schedule atau pola tata kerja kementerian bahwa puskesmas dan secara umum layanan kesehatan harus diakreditasi. Nah, kebetulan Puskesmas Talang ini di survei atau diakreditasi oleh kami. Sebenarnya kami berdua sama Dr. Hari, teman dia meriksa banyak yang ke arah ke klinis ya. Sedangkan saya itu banyak ke manajemen kesehatan ya. Saya surveyor dari lembaga akreditasi LIPA Mitra Nusa yang berpusat di Surabaya. Asal saya atau tempat tinggal saya ada di kota Jombang. Saya tinggal di Jombang, menyertai Puskesmas Talang di Kabupaten Sumeneb ini. Pamekasan kok Sumeneb. Itu saja. Ya. Jadi itu. Adapun sebenarnya tujuan dari akreditasi itu institusi atau layanan itu apakah sesuai standar apa enggak, itu yang penting. Jadi kita menyesuaikan standar-standar yang telah dibuat oleh kementerian, kemudian harus dilaksanakan oleh puskesmas ya. Nah, puskesmas itu adalah pelayan unit pelayanan yang unik Pak. Uniknya itu beda dengan rumah sakit, dengan dokter gigi maupun klinik. Jadi kalau rumah sakit, klinik, kemudian dokter praktek maupun dokter gigi ya, bidan itu dia cuma mengobati orang per orang aja Pak yang sakit ya. Tetapi kalau puskesmas itu ada fungsi UKM namanya upaya kesehatan masyarakat. Nah, itu uniknya. Dan UKM menangani pandemi secara bersama-sama, itu antara lain gitu. Terus penyeluruhan kesehatan, masalah diare, HIV, AIDS dan sebagainya, kita tidak bisa sendiri. Nah, fungsi itulah yang akan kami tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana koordinasi dengan puskesmas atau peran Bapak Ibu sekalian membantu program-program kesehatan ya, stunting dan macam-macam ya. Itu kita tanyakan ya, mungkin nanti waktunya tidak lama ya. Mungkin paling wanter 35 menit atau maksimal 45 menit sudah kita selesai. Jadi gitu. Jadi itu ya, kita ingin menanyakan kalau dokumen-dokumen yang secara umum sudah kita bahas, sudah kita dapatkan dari puskesmas, cuma kita ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan dokumen yang kami periksa. Nanti pertanyaannya saya satu, kemudian ditambah-tambahkan saling melengkapi yang hadir pada siang hari ini. Pertanyaan pertama gini, bagaimana, apakah Bapak Ibu pernah diajak rapat oleh Puskesmas Talang Pamekasan ini? Diajak rapat, kemudian kapan, kalau terus materinya apa itu? Tidak rapat oleh Puskesmas ini. Sebelah ini, monggo Pak Camat dulu, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak dari tim survei begini. Jadi habis ngomong banyak dari lagi ngomong lagi Pak. Terus ini yang kami hormati Ibu Kapus Talang yang kedua serta para staf, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Kamil, Ibu Mitra Kecamatan Larangan, dan hadirin yang dari PKK, tim penggerak PKK, terus ini dari kader dan juga muslimat dari muslimat ini, serta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah, bersyukurillah untuk pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa kami mengadakan rapat itu setiap kali itu selain diundang untuk lintas sektor. Di lintas sektor itu kita mengadakan rapat, dan semua masukan dari kami, dari Pak Kapolsek, Bapak Dan Kamil, juga menjadi atensi kita dan diberikan untuk disampaikan kepada Ibu Kapus apa yang terjadi di bawah,
Dan kami sebagai camat, program itu perlu sekali untuk dilaksanakan karena di situ meliputi koordinasi tentang kesehatan masyarakat di Puskesmas Talang, terutama Kecamatan Larangan bagian timur. Kalau yang bagian barat itu ada Puskesmas Larangan yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Itu saja. Jadi kalau kami rapat sering dilakukan dan itu bicara tentang secara keseluruhan tentang kesehatan masyarakat. Perlu secara lengkap atau bagaimana? Ya, mungkin disebutkan mungkin bahas stunting apa. Kami di rapat itu tentang membahas stunting. Kemarin tahun kemarin itu kita masalah COVID-19 kami terjun semua, termasuk ini penyakit dalam TBC, termasuk juga yang dibahas tentang kan kalau stunting baru-baru ini, tapi sebelumnya itu tentang imunisasi gizi buruk. Kalau stunting ini baru kan Pak. Jadi kami tetap memberikan wanti-wanti kepada kampus untuk memeriksa peralatan yang ada di desa, di Polindes, di Posyandu, termasuk BMT makanan tambahan itu untuk selalu diperhatikan di bawah, karena memang kami kecamatan untuk kegiatan seperti itu di Posyandu itu ada termasuk ada dana dari dana DD untuk peralatan itu. Jadi perhatian kita termasuk BMT Posyandu itu sudah dari dana DD, alhamdulillah. Dan juga mungkin insya Allah ada tambahan juga dari Puskesmas tentang obat, tambahan obat vitamin apa itu, termasuk pemeriksaan ibu hamil yang dilaksanakan di Posyandu nanti berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu aja dari saya, mungkin ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tadi saya langsung saja. Yang disampaikan Pak Camat tadi memang kami hanya menambah. Mungkin ibu kampus ini buat kami masih baru, produk lama dari Kecamatan Galis, tapi kami sudah ya termasuk kemarin penghargaan buat kami, ibu kampus sendiri yang ke Koramil. Saya tidak ada karena saya harus ini. Mohon izin untuk hari ini memang bukan masalah libur. Kami pun kalau nggak di sini, ini kami sibuk juga, ada Menko Polhukam. Tadi yang tadi pagi harusnya Pak Menteri Pertahanan yang ini untuk sumber bor, resminya sumber bor wilayah Pamekasan. Kami kebagian 12 titik. Izin untuk yang dipertanyakan dari Bapak tadi, kami intens dan kami siap dan kami membuka peluang apa kesusahan dari Puskesmas ini buat kami itu juga suatu bentuk tanggung jawab kami. Yang paling kemarin mungkin Ibu Kampus sendiri bisa menyampaikan secara pribadi, kami termasuk yang paling menggebu-gebu masalah stunting dari ini, dan kami mengajak untuk secara lugas itu terbuka juga. Kami tidak ada ini, kami tidak memerlukan tidak butuh apa itu harus kami tahu berapa dananya, tidak. Tapi untuk meningkatkan supaya stunting ini jelas dan pertumbuhannya stunting ini tambah lama, ada bukti bahwa kita ini dilibatkan dan kita bekerja. Kalau kata Pak Camat tadi ada namanya dana DD, ADD. Jadi desa itu kami izin untuk dari pimpinan kami tidak boleh dan tidak punya hak untuk menanyakan itu. Tapi kami untuk informasi data kami diperintahkan dari pimpinan kami untuk fungsi pengawasan. Kalau bila perlu upaya pribadi pun wajib kita laksanakan kalau memang itu diperlukan untuk warga masyarakat. Lain-lain saya sudah kami sampaikan, termasuk Pak Camat sama Ibu Kampus Talang, Kampus Larangan kami sampaikan, dan mohon izin kalau kami ini bahasanya apa yang kami ucapkan ya itu yang kami kerjakan. Kalau membuktikan ini Pak Camat yang produk
masalah kemarin COVID juga kami hampir tidak ada waktu istirahat juga. Saya kira itu izin kami bisa belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja, Bapak tim surveyor dari Polsek selalu dilibatkan dalam apabila ada rapat di puskesmas, baik talang maupun larangan, yaitu saat rapat lintas sektoral. Jadi dari Polsek selalu dilibatkan, dan untuk lain-lainnya telah disampaikan oleh Bapak Camat tadi, upayanya sama kayak gitu. Jadi dalam rapat itu disampaikan program-program dari Puskesmas Talang dan masalah kesehatan lain. Jadi dari saya yaitu menegaskan bahwa dari Polsek selalu dilibatkan dalam rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Koordinator Pemilu KAPI Kecamatan Larangan. Langsung saja, Pak. Kerja sama kami sama Puskesmas tentang pelayanan keluarga berencana sangat baik. Itu pelayanan KB Subdit dan Upil itu dilayani di bidang desa, dan selebihnya dan lebih dekat dengan Puskesmas dan contoh Puskesmas. Pelayanan NKJP itu harus dilaksanakan di Puskesmas. Ada lagi percepatan penurunan stunting ini, Pak, kerjasama kami sama bidan di desa, yaitu yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Tujuannya untuk percepatan penurunan stunting. Di per desa itu ada tim utama, tim 1 ibu bidan, tim 2 kedua PKK desa, yang ketiga kader posyandu. Di desa, di masing-masing desa itu ada tim TPK, Pak, gunanya untuk percepatan penurunan stunting, yang didampingi ibu hamil, ibu yatim, ibu balita, ibu baduta. Itu, Pak, tim kami yang tujuan kerja kami pendampingan, memberikan penyuluhan, Pak. Sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat petugas survei dari Provinsi Papua. Kebetulan kami ini dari pihak desa. Ya, artinya kami mewakili dari 7 desa yang ada di binaan Puskesmas Talang. Artinya kalau terkait dengan masalah kesehatan, Pak, alhamdulillah kami bersama kepala desa yang lain sangat antusias, sehingga dana-dana yang tidak tercover oleh Puskesmas Talang kami masukkan di musembang, Pak. Jadi ketika ada musembang, kegiatan apa yang tidak tercover oleh Puskesmas, saya koordinasi dengan Puskesmas itu dimasukkan. Jadi kami mengundang dari pihak Puskesmas, nah apa-apa itu yang perlu dimasukkan, sehingga kami bisa menganggarkan di dana desa, seperti halnya yang Pak yang sampaikan tadi. Jadi kami alhamdulillah juga per 3 bulan, Pak, insya Allah per 3 bulan kami ada lintas sektor. Jadi evaluasi terkait dengan kerja kita bersama, karena tanpa itu bersama dalam mengentaskan kesehatan ini kita tidak bisa. Artinya kita tiap per 3 bulan ada lintas sektor, di mana ada dari masing-masing sektor terkait yang ada di sini, ya seperti dari Pak Relmi. Iya. Dari Pak Danamil dan Polsek. Nah, di situ permasalahan yang terjadi selama 3 bulan itu apa? Kita akan solusi ke depannya. Jadi kita tetap terkait dengan kesehatan. Nah, kita tetap Pak untuk ke depannya. Karena apa? Kita berapapun harta kita, kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa apa-apa, Pak. Terutama dalam pembangunan, tanpa kesehatan kita tidak bisa membangun negara kita ini seperti apa nanti. Makanya kesehatan itu memang penting. Jadi makanya kami bersama kepala desa yang lain dan
kita sektor yang lain tetap berkomitmen untuk Puskesmas Talang ini tetap menjaga solidaritas kita bersama sehingga kesehatan yang ada di Puskesmas Talang ini lebih maju lagi. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu kami dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Puskesmas, yang mana kami bisa menggarisbawahi intinya dari puskesmas ke bawah dan dari bawah ke puskesmas itu sama-sama sering bekerja sama. Artinya kenapa? Ketika puskesmas mengadakan pertemuan seperti halnya penyuluhan, kita turun ke bawah langsung. Seperti halnya di bawah misalnya ada masyarakat sebagian yang malas, kurang sadar terhadap kedatangan posyandu untuk mendatangi posyandu. Kita adakan penyuluhan, kita turun bersama bidan masyarakat seperti itu. Artinya ada timbal balik antara puskesmas dan masyarakat. Masyarakat puskesmas itu sering bekerja sama, Pak. Kesadaran yang penting kita mengadakan penyuluhan bagaimana menyadarkan masyarakat agar kita berobat ke puskesmas seperti itu, Pak. Dan juga nanti musim penghujan ini biasanya banyak penyakit seperti DBD. Ketika ada permasalahan DBD di bawah, kita langsung ke puskesmas, laporan istilahnya apa tindak lanjut dari penyakit yang ada di desa tersebut. Alhamdulillah puskesmas sangat antusias dan juga turun ke bawah, Pak. Seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi intinya puskesmas dan masyarakat itu saling bekerja sama. Seperti itu, sama-sama bekerja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya PKK Kecamatan Larangan menyampaikan sedikit apa yang sudah kami terima juga dari Puskesmas, sebagaimana peran kami sebagai ketua tim penggerak PKK di sini. Alhamdulillah kami PKK, tim penggerak PKK sudah mempunyai payung hukum yang berdasarkan tertulis di Perpres nomor 99 tahun 2017 dan Permendagri nomor 36 tahun 2020, yang di sana disebutkan bahwa tugas kami sebagai mitra kerja pemerintah sekaligus sebagai organisasi lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, sebagai perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak sampai jenjang ke bawah sehingga terlaksananya program PKK. Di dalam gerakan kami PKK, kita ada 10 program pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengawalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, serta pengembangan berkoperasi. Dan kesemuanya itu hampir 90% kita berkaitan dengan program-program yang ada di Puskesmas. Jadi untuk melaksanakan 10 program PKK itu, kami sebagai penggerak PKK melaksanakan kolaborasi, berkoordinasi dan bersinergi dengan semua program yang ada, dan itu dikemas dalam kelompok kerja 1 sampai dengan 4, di mana Pokja 1 itu mempunyai program unggulan di Paredi yang berkaitan dengan pola asuh, yang Pokja 2 Galeri Pelangi yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi juga pendidikan, dan Pokja 3 dengan Aku Hatinya PKK. Terus yang Pokja yang keempat yaitu Desa Gagah Tangguh Bencana. Nah, di situ kami otomatis dengan adanya program pokok PKK yang sudah
di situ ada pertemuan rutin dusun dan dasawisma. Jadi kami minta tolong juga disampaikan sampai tingkat bawah untuk percepatan penurunan stunting ini. Juga akan terkait dengan PMT. Kami juga saling berkoordinasi dengan puskesmas, terutama di gizi untuk peningkatan gizinya, karena itu yang sangat berkaitan dengan penurunan stunting ini. Terus juga kami di dalam selain stunting juga ada penyakit-penyakit lain yang lain seperti penyakit menular dan tidak menular yang juga sering disampaikan oleh Ibu Kapus pada saat pertemuan Linset setiap triwulan. Jadi itu yang juga jadi bahan bagi kami untuk disampaikan ke bawah untuk segera ditindaklanjuti. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari kader, terus untuk upaya pemerintah untuk penurunan stuntingnya, kami mendapat program itu pemberian PMT selama 90 hari. Dan tiap hari dan diberikan selama tiap hari Pak untuk balita yang kurang gizi sama ibu hamil yang kek sama yang anemia. Yang sekarang sudah berjalan pokoknya 90 hari ini kurang 12 hari lagi pekerjaan kami. Kebetulan di Puskesmas Talangi ini ada 7 desa. Kami memasaknya tiap hari itu bersama-sama Pak. Terus kami terjun ke lapangan, diberikan kesasaran langsung. Itu selama tiap hari sebelum jam 10 atau jam 11 sebelum makan siang. Dan yang PMT yang diberikan kepada ibu hamil dan ibu balita itu 6 hari itu merupakan kudapan, terus yang 1 hari itu merupakan makanan pokok. Itu yang diberikan kepada ibu balita serta ibu hamil. Tiap hari kami melakukan jalan-jalan Pak. Terus yang selanjutnya lagi ya, saya kebetulan yang tadi katanya Pak Pak Koordinator KB, saya juga selaku tim pendamping keluarga, kami melakukan melakukan pendampingan itu ada masalah sedikit Pak. Kan kalau Jatim itu kan harusnya Jatim itu ada pemeriksaan di puskesmas lab-labnya. Kalau dulu tahun yang lalu tidak dipungut biaya Pak, dan sekarang itu dipungut biaya. Jadi ke saya itu mau mengatakan ke calon pengantin untuk diperiksa ke sini itu jadi kendala, soalnya harus membayar. Gimana solusinya Pak? Kalau mungkin bisa untuk tahun depannya tidak dipungut bayaran gitu Pak. Jadi saya enak ngomongnya ke nyuruh orang ke sini untuk periksa labnya gitu Pak. Sampaikan ke sumber lain. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya saya terima kasih kepada pihak Puskesmas Talang yang telah merangkul kami. Maaf sebelumnya, saya itu dari pimpinan Muslimat NU Anak Cabang Larangan. Jadi begini, kebetulan kegiatan yang telah dicanangkan oleh Puskesmas, program maksud saya itu sangat bersinergi sekali dengan program Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi maka sekali lagi saya berterima kasih kepada pihak Puskesmas kami, terus kemudian dilibatkan dalam beberapa hal di antaranya lintas sektor. Jadi sedikit banyak kami tahu tentang kesehatan dari sini terus terang. Maka bahkan untuk kesehatan itu rata-rata kalau saya boleh bilang persentasenya itu 90% itu adalah perempuan, mulai dari selingkuhan, kehamilan dan seterusnya, stunting dan seterusnya, itu semuanya berkaitan dengan perempuan.
sekuat tenaga kami, maksudnya untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan, pada intinya seperti itu Pak, terkait dengan perempuan. Dan bahkan kami mendatangkan dari pihak rumah sakit untuk kemudian menyampaikan maaf puskesmas, maksud saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesehatan perempuan, yaitu tentang pendeteksian dini penyakit kanker serviks dan sebagainya. Ini jadi kami secara masif menyampaikan ini di masyarakat, baik melalui pengajian-pengajian, karena kegiatan kami yang banyak itu adalah pengajian Pak, dan kami kepada kader kami, maksudnya kepada pimpinan ranting istilahnya kalau di organisasi muslimat, untuk terus mengupayakan warganya atau jamaahnya untuk bisa aktif hadir di kegiatan-kegiatan posyandu, karena itu sangat penting sekali. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi tambahan sedikit. Jadi pada intinya kami itu selalu berkoordinasi tentang kesehatan masyarakat secara umum. Jadi kami lintas sektor itu mengadakan rapat itu karena kadang-kadang kami membawa sendiri ada keluhan masyarakat, sehingga kami sampaikan ke Ibu Kapus untuk dilaksanakan di daerah timur. Ini ada begini-begini, tolong turun bidang desanya disampaikan, saya sampaikan seperti itu. Jadi kami terkait dengan ini Muslimat NU ini, kenapa saya minta dilibatkan? Karena tiap minggu itu mesti, satu minggu itu ada pengajian sampai 3 kali 4 kali. Jadi peran dari Muslimat, dari organisasi Islam yang ada itu saya bilang luar biasa perannya, dan juga dari kader dan juga tim penggerak PKK sampai ke tingkat bawah di desa itu sudah luar biasa. Kalau kami ditanya tentang diajak rapat, jangan dipertanyakan lagi Pak tentang rapat itu. Jadi kami selalu berkoordinasi tentang yang tadi sampaikan sama Ibu, mendatangkan dari rumah sakit. Kalau di sini Pak di desa bukan rumah sakit, dari puskesmas. Jadi puskesmas ini kadang-kadang sama masyarakat di bawah dianggap rumah sakit. Karena apalagi sekarang sudah dilaksanakan rawat inap di puskesmas. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, saya bisa pahami ya. Jadi maksudnya di acara rapat itu biar terpancing Pak. Ya, jadi gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya nggak seperti itu, tapi jawabannya seperti yang kita kehendaki seperti itu. Artinya kegiatan puskesmas itu memang banyak yang di backup oleh masyarakat, itu intinya ya itu. Ini pertanyaan kedua atau terakhir, masukan untuk puskesmas Talang Pamekasan ini apa? Monggo, masukannya apa? Sekarang ini kan sudah baik ya, ada perawat inap, sudah kalau udah bersolek, ruangannya udah bagus-bagus, alatannya udah diperlengkapi, tenaganya juga dikhususkan macam-macam, tapi kita masih membutuhkan masukan dari jenengan semua. Monggo. Saya Pak, nanti bagus terus Pak. Biar masyarakat ini dari masukan dulu, masukannya. Dari kalau jenengan jadi masyarakat, kalau kami Maaf ya, ini saya merangkap-rangkap Pak, jadi saya sebenarnya untuk pemeriksaan dahak itu. Saya mohon kalau bisa berkenan itu diberikan alat untuk pemeriksaan dahak, biar saya tidak ke barat kampung puskesmas lain Pak. Ya, saya ke puskesmas Larangan kalau ngirim dahak itu untuk pasien TBC Pak. Demikian Pak. Masukan perlu ini Pak, karena kami bekerja di bawah sebagai masyarakat. Ketika kami membawa masyarakat, misalnya ada yang rawat inap ke sini, kita kan cek darah, kita harus keluar Pak. Ada yang ke farmasi itu, kita labnya ke sana. Jadi kalau bisa itu dikasih lab juga, lab darah Pak, puskesmas ini biar nggak keluar sana Pak. Terima kasih. Itu masukan dari kami sebagai penggerak di desa seperti itu.
Mbak Gus. Amin. Izin Pak, ini masukan ya, karena saya sebagai pimpinan di Desa Monto, otomatis Puskesmas Talang ini ada di wilayah kami. Ini cuma, ya mungkin agak besar ini Pak permintaannya Pak. Ini terkait dengan tempat Pak. Saya pikir bukan saya rasa ya, Puskesmas Talang ini memang sudah bagus seperti ini Pak, sudah mudah. Cuman lahan parkir tidak ada Pak. Ini, terus keamanan di jalan Pak. Ini pas di tikungan. Jadi kalau menurut kami sangat berbahaya. Jadi kalau bisa Pak, kalau bisa mungkin ya cari tempat lain. Iya, relokasi Pak. Nah, makanya saya tadi sampaikan agak besar ini Pak. Nah ini mumpung ada dari Jawa Timur mungkin bisa nanti bisa dilobi terkait dengan keberadaan puskesmas ini. Mungkin di baratnya SMP ini ada tempat mungkin bisa seperti itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin dari Pak Polsek, Pak Donami, cukup. Ada tambahin dikit. Jadi itu masukan Pak, hal yang positif dan alhamdulillah selama ini Puskesmas Talang yang saya tahu dulu itu mulai dari tempat ini tidak bagus menjadi bagus luar biasa. Tapi karena memang satu tempat parkir, terus labnya Pak untuk cedar atau apa itu mungkin setiap puskesmas terutama di Talang itu karena harus jangkauannya ke Pamekasan, lab ke sana terus baru balik ke sini lagi kan itu kan. Kalau memang harus ada Pak, termasuk juga TP ya Bu. Ini Bu Zaitun ini 35 tahun jadi kader Pak, jadi kader apapun ini. Benar, jadi saya tidak kadang-kadang kalau ada kegiatan ini sampai kegiatan kader KB apa segala macam, dia bilang kader segala macam kader, benar Pak. Nah, jangan ditanya tentang hanya tadi keluhan tentang KB tanggung jawab sampai ya. Tanggung jawab. Itu aja Pak dari saya. Kalau saya tidak ngasih apapun, kalau memang ini keluhannya hanya parkir. Terus yang 3 itu Pak, jadi 3 Pak termasuk parkir. Mungkin kalau di belakang sudah penuh rumah, tidak ada. Kalau di laut ini harus bikin ini, harus ada izin ke provinsi untuk ke dinas perikanan untuk parkir. Itu aja, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, perusahaan sudah bisa kami tangkap. Saya jelaskan sedikit. Untuk lab terutama ya, jadi lab itu puskesmas itu sebenarnya pelayanan kegiatan dasar sehingga tidak memungkinkan. Tetapi kalau puskesmas mengadakan alat itu yang diperlukan tidak dilarang ya. Sekarang banyak puskesmas yang memiliki peralatan yang lengkap, fotometer, terus analisis ya, untuk darah itu fotometer itu boleh mengadakan, tetapi tidak wajib ya. Tapi monggo kalau memang loadnya atau permintaannya tinggi diadakan juga nggak apa-apa. Banyak kok yang teman-teman di tempat lain ya. Termasuk yaitu pemeriksaan TB itu kita satelit ya istilahnya, kita bukan bagian dari itu. Kalau memang itu petugasnya mumpuni, saya kira tidak dilarang. Untuk lahan parkir dan sebagainya, ini mungkin menjadi catatan nanti pada waktu kita nanti ada wawancara dengan dinas kesehatan, dengan induknya dari puskesmas, bisa nanti ditanyakan apakah ada peluang untuk lahan parkir dan mungkin relokasi juga dimungkinkan, mungkin karena berada di posisi yang membahayakan, tikungan persis, apalagi jalur poros Sumeneb Pamekasan ya, mungkin bisa dihitung atau dianalisis dengan ilmu-ilmu yang lain bahwa ini memang berbahaya ya. Nanti kita tanyakan ke apakah itu dimungkinkan relokasi atau tukar guling dengan instansi lain yang tidak memerlukan akses keluar masuk yang sedikitnya. Polsek terus sini. Boleh. Karena kantor polseknya itu punya galis Pak. Oh gitu ya. Wilayah galis. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian ya.
Itu yang bisa kami tanyakan, dan alhamdulillah secara umum Puskesmas telah bekerja sama dengan masyarakat dengan sangat baik ya. Terus masukan-masukan tadi sudah kami bahas, ya tetap kita upayakan itu sebagai masukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai mitra kerja dari Puskesmas Talang Pamekasan ini. Itu Bapak yang baru datang dari mana Pak? Moga-moga Pak, tentang Jatim biasanya. Bagaimana ya, mekanisme selama ini pendewasaan usia perkawinan biar masalahnya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya kalau nggak berdiri kayaknya iya, karena ini termasuk korban stunting. Sadar diri. Mohon maaf, saya terlambat karena ada acara sebelumnya yang kebetulan acara pertama Pak molor gitu. Jadi kesininya jadi terlambat. Yang saya hormati para Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya nyebutkan karena saya tidak hafal namanya. Kalau disebut salah satu takut ada yang iri Bapak. Sekalian nggak usah disebut gitu. Selama ini saya sudah kurang lebih hampir 19 bulan sebagai Kepala KUA Kecamatan Larangan, dan saya rasa untuk kerjasama antara Puskesmas sudah berjalan dengan sebaik-baiknya kaitannya dengan pendewasaan dan pemeriksaan pada calon pengantin. Cuman memang perlu ada upaya lebih lanjut karena tidak semuanya itu dilakukan pemeriksaan. Bukan kesalahan dari Puskesmasnya, tapi memang belum kesadaran masyarakat. Dianggap kalau diperiksa itu dipersulit, padahal pemeriksaan itu untuk kebaikan pasangan tersebut, bukan untuk lembaga, bukan untuk instansi pada dasarnya. Ini mungkin perlu sosialisasi lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pemeriksaan sebelum perkawinan itu sangat penting adanya untuk dilakukan. Memang proses itu tidak bisa bim sarabim Bapak. Memang butuh proses panjang. Kemerdekaan Indonesia aja ratusan tahun untuk bisa merdeka. Dan menyadarkan masyarakat itu tidak bisa hanya dilakukan 1 bulan, 1 tahun, tapi butuh proses. Yang penting kita harus bergerak melakukan untuk menyadarkan masyarakat itu. Nah, selama ini yang dilakukan oleh Puskesmas Talang itu juga cukup baik untuk untuk kerjasamanya, terutama kaitannya dengan usia nikah yang belum cukup hitungan nikah. Artinya pasangan suami istri itu, calon suami istri itu belum cukup 19 tahun di bawahnya, sehingga harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Dan itu cukup proaktif karena itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat katanya untuk memperoleh dispensasi itu. Walaupun kalau di Larangan itu tidak terlalu banyak Bapak yang menikah di bawah umur 19 tahun, sangat sedikit sekali, beda dengan mungkin di daerah utara. Itu saya rasa itu, dan saya sebagai Kepala KUA juga sering dilibatkan di Puskesmas ini dan di Puskesmas Larangan yang satu, kan ada 2 Bapak, jadi yang Talang dengan yang Tentenan itu wilayahnya Kecamatan Larangan, kecuali polseknya Bapak. Dilibatkan setiap triwulan. Jadi walaupun saya memang tidak selalu saya yang hadir, tapi pasti dan dipastikan ada perwakilan
perwakilan dari KUA. Ini komitmen kami untuk untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terbuka untuk Bapak. Kalau mau jadi masyarakat larangan, saya siap itu. Siap, terima kasih. Sudah tercatat di KUA Sumatera. Yang baru-baru banyak. Artinya difasilitasi Pak, jadi bermudah. Baik ya, Bapak sekalian, saya kira sudah kita jelas semua bagaimana peran Linsek atau peran masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat dan baik itu kader maupun pejabat-pejabat formal yang ada di wilayah kerja Puskesmas Talang. Saya kira itu Bapak sekalian pertemuan kita pada siang hari ini banyak yang saya dapatkan informasi dari Bapak sekalian, termasuk masukan-masukan yang tahu yang terakhir sudah luar biasa bahwa semua terlibat dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Ya. Baik, saya kira itu acara kita pada siang hari ini, Bapak sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita foto bersama ya, Bapak sekalian ya.